Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang X-Men ya guys. Khususnya X-Men Days of Future Past. Jadi dari semua franchise X-Men, X-Men DOFP atau X-Men Days of Future Past adalah favorit aku dan memang one of the best X-Men movie ya teman-teman. Ceritanya tentang time travel juga, tapi di sini kita akan fokus sama main villain atau penjahat utamanya di X-Men Days of Future Past. Siapa lagi kalau bukan Sentinel. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join grupnya ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga nih, aku mau reminder untuk kalian, pantengin terus channel Jokastoy untuk breakdown ya first teaser trailer dari film Deadpool ketiga, Deadpool X Wolverine. Wow, gila banget ya geng. Di sini kita akan mengkomparasi ya. Di sini kita akan membandingkan nih, apakah jika Avengers MCU itu melawan Sentinel versi X-Men Days of Future Past, apakah Avengers punya kesempatan ya untuk mengalahkan para Sentinel ini ya teman-teman? Tentunya ini Sentinel yang sudah diekstraksi menggunakan DNA-nya si Mystic atau Raven ya, bukan Sentinel versi awal Bolivar Trask yang bentukannya kayak robot nggak berguna gitu ya teman-teman ya. Nah ini Sentinel versi mengerikannya ya, yang bisa menyerap bahkan meniru duplikat kekuatan mutant itu sendiri ya, dan sharing berbagi kekuatan tersebut di waktu yang sama. Maksudnya itu ketika ada dua robot Sentinel menghadapi dua mutant kekuatan berbeda seperti Iceman dan Sunspot, nah robot Sentinel ini bisa sharing kekuatannya ya. Ketika hendak melawan Bobby atau Iceman, ia menggunakan kekuatan panas apinya Sunspot. Nah ketika robot Sentinel yang lainnya itu menyerang melawan Sunspot, ia gunakan kekuatannya si Iceman atau Bobby itu ya untuk menandingi kekuatan apinya Sunspot. Nah jadi kayak gitulah cara mereka bisa menang ya, si robot Sentinel berwarna hitam dan mengerikan ini ya teman-teman. Nah kita lihat nih dari segi kekuatannya, apakah Avengers di MCU itu punya kesempatan untuk mengalahkan robot Sentinel ini, dimana di Days of Future Past para mutant itu nggak ada kesempatan untuk bisa mengalahkan robot Sentinel ini ya, karena begitu kuat dan hebatnya robot Sentinel ini. Perlu teman-teman ketahui ya, bahwa Sentinel ini adalah mesin pembunuh mutant yang khusus diciptakan oleh Bolivar Trask ya, untuk bisa mendeteksi mana aja nih yang mutant ya teman-teman, termasuk orang-orang manusia yang berpotensi menurunkan gen mutant atau gen X ke anak atau keturunannya. Jadi makanya itulah terjadi extinction atau pemusnahan besar-besaran di planet bumi ya di Days of Future Past, karena Sentinel ini malah membunuh orang-orang yang kemungkinan akan melahirkan mutant ya, padahal belum tentu terjadi di masa depan. Sehingga logikanya robot Sentinel ini akan membebaskan dan tidak akan menyerang ya para hero yang tidak memiliki gen X atau gen mutant. Sehingga pastinya para Avengers di sini, khususnya Avengers MCU, itu tidak akan terlalu dikejar-kejar juga nih oleh robot Sentinel ya. Tapi mereka juga ada mode safety ya, atau mode untuk menyerang juga ya jika ada musuhnya teman-teman. Tetapi tidak akan seperti ia menyerang dan membunuh para mutant, karena memang tidak terdeteksi gen mutant di para hero original MCU seperti Captain Rogers, Iron Man, Thor, Black Widow, Clint Barton maupun Hulk atau Bruce Banner. Oke, dari segi kekuatan Sentinel versi mengerikan ini di Days of Future Past itu dinamakan Sentinel Mark X atau Mark 10 ya teman-teman. Selain ia memiliki kekuatan untuk menduplikat kekuatan mutant lainnya, Sentinel versi mengerikan ini juga memiliki kemampuan sendiri dari badan atau body robotnya itu ya. Pertama, ia bisa terbang tanpa menggunakan jet apapun itu. Yang kedua, Sentinel ini bisa mengeluarkan tembakan energi blast yang besar dari dalam kepalanya ya, ketika kepalanya itu terbuka. Dan yang ketiga, ia bisa membentuk senjata apapun dengan kedua tangannya, entah itu senjata berbentuk runcing ataupun cakar. Kemampuan untuk duplikat atau menirunya Sentinel mengerikan hitam ini, itu tidak semuanya kekuatan mutant ya. Jadi kemungkinan Sentinel ini hanya bisa menduplikat kekuatan elemental aja ya, seperti kekuatan es, kekuatan api,
kekuatan adamantium, kekuatan keramiknya Emma Frost, super strength, dan yang lainnya ya. Jadi dia nggak bisa ngekopi kekuatan pembukaan portalnya si Mutant Blink, atau juga kekuatan pengendalian metal besinya Magneto, ataupun pengendali pikiran si Profesor Charles Xavier, dan juga nggak bisa juga yang ngeduplik kekuatannya Kitty Pryde yang bisa menembus benda padat, dan kekuatan time travelnya itu. Jadi ada limitnya juga nih Sentinel. Tetapi Sentinel ini menurut aku adalah the most dangerous dan yang paling mengerikan banget ya sebagai villain ya. Mereka ini robot, mereka ini AI, artificial intelligence, memiliki pikiran sendiri dan tidak bisa dikendalikan ya teman-teman. Jadi bahkan pemerintah yang menciptakan Sentinel ini pun tidak bisa mengendalikannya dan out of hand ya. Mereka punya pikiran sendiri, memusnahkan mutant, bahkan sampai ke titik genetik atau gennya yang bahkan mutant tersebut pun belum lahir. Jadi menurut aku Sentinel Days of Future Past ini adalah versi mengerikannya kalau misalnya MCU itu ngebuat Ultron ya. Selain yang kita lihat Ultron Vision di What If, Sentinel ini juga sama mengerikannya ya. Tidak punya emosi, tidak punya rasa empati, pokoknya membunuh saja tujuannya. Oke, itu tadi ada beberapa kekuatan dari Sentinel ya, dan beberapa faktor juga yang membuat Sentinel ini adalah villain yang paling mengerikan banget ya di semesta Marvel, khususnya di semesta Fox X-Men franchise ya. Nah gimana nih kalau misalnya Avengers MCU kita dihadapkan dengan Sentinel ini ya? Mungkin dari anggota Six Original Avengers itu beberapa bisa ya untuk mengalahkan Sentinel ini ya, seperti mungkin Steve Rogers, Thor, Hulk, dan juga Iron Man. Tapi aku nggak bisa kasih jaminan kalau Black Widow ataupun Clint Barton akan bertahan melawan mereka ya. Secara mereka kan hanya manusia biasa. Tony Stark juga manusia biasa, tapi kan dia punya teknologi dan pastinya dia punya banyak banget ya rencana-rencana cadangan dan teknologi-teknologi cadangan. Sweet marknya juga banyak untuk menyerang para Sentinel ini. Plus lagi para Avengers ini tidak akan terlalu dikejar-kejar ya oleh Sentinel yang banyak itu, karena di gen mereka tidak ada X gen atau gen mutant, sehingga mereka lebih leluasa menyerang para Sentinel ini. Apalagi di sana juga ada Hulk atau Bruce Banner ya. Udah pasti akan selamat banget ya untuk menyerang para Sentinel ini ya. Karena walaupun Sentinel ini bisa menduplikat kekuatan mutant, tetapi body atau badan robotnya itu juga bisa hancur ya teman-teman. Kita lihat bagaimana Storm meledakkan pesawat luar angkasanya para anggota X-Men, itu membuat para Sentinel itu beberapa badannya hancur dan meledak. Jadi menurut aku hanya keajaiban ya yang bisa menyelamatkan para Avengers dari Sentinel versi X-Men Days of Future Past ini ya teman-teman, karena memang sengeri dan sehebat itu si Sentinel ini. Bagaimana dengan anggota Avengers lainnya ya, seperti Scott Lang, Ant-Man, Wasp, Scarlet Witch, Vision, ya masing-masing juga terkena kekuatan Infinity Stone. Aku rasa mereka akan lebih bisa survive ya teman-teman, karena memang mempunyai kekuatan ya. Apalagi ada Quicksilver juga ya, Pietro Maximoff itu ya guys ya. Aku yakin mereka akan lebih survive melawan para Sentinel ini. Apalagi kekuatan Scarlet Witch atau Wanda Maximoff, Chaos Magic itu tidak bisa ditiru oleh Sentinel ya, karena itu magic. Jadi nggak usah ditanya nih Doctor Strange, Wong apakah akan bertahan. Yap, mungkin mereka akan bertahan dari segi kekuatan, tapi mungkin dari segi stamina, karena mereka semua itu juga manusia biasa, pastinya lelah dan membutuhkan minum, membutuhkan makanan. Tetap nggak akan ada kesempatan ya bagi mereka kalau bertarung stamina dengan robot-robot yang memang limitless banget nih stamina dan powernya guys. Sehingga pasti butuh rencana cadangan yang banyak banget ya bagi para Avengers untuk mengalahkan para Sentinel ini kalau memang dihadapkan dengan para Sentinel mengerikan ini. Tapi logikanya ya, sekelas X-Men dan para mutant yang jelas kekuatannya itu lebih hebat ya dari para anggota Avengers, terkhusus di sana ada Magneto dan juga Profesor X, itu mereka kalah dan gagal ya untuk mengalahkan Sentinel ini teman-teman, sampai harus merubah masa lalu dan traveling waktu gitu ya teman-teman. Cuman itulah satu-satunya cara agar bisa mengalahkan Sentinel. Bisa kebayangkan betapa hebatnya Sentinel versi X-Men Days of Future Past ini. Para anggota Avengers juga harus traveling throughout the time dan kembali ke masa lalu untuk mengalahkan Thanos dengan 5 Infinity Stone-nya ya guys. Apalagi kalau Sentinel ya, yang memang ini mesin pembunuh banget. Walaupun memang ya skenario suatu cerita atau film itu tergantung writernya, tapi secara logika kayaknya Avengers nggak ada kesempatan ya untuk bisa mengalahkan Sentinel ya. Salah satunya cara ialah mengubah masa lalu. Mungkin kalau ada Wanda versi Scarlet Witch, nah bisa hancur tuh para Sentinel ya, dimusnahkan tuh badannya langsung ya, jadi
butiran partikel. Nah, bisa banget tuh kalau ada Scarlet Witch. Rule atau aturan perjalanan waktu versi MCU kan beda ya. Merubah masa lalu nggak akan merubah masa depan, karena itu hanya pindah ke timeline yang berbeda. Beda kalau rule atau peraturan traveling waktunya X-Men Fox Universe ya, merubah masa lalu, merubah juga masa depan. Jadi ya ada plus minusnya ya teman-teman ya. But at the end, Sentinel menurut aku ini adalah paling mengerikan banget kejahatan dan war crime-nya itu ya. Apalagi si Sentinel ini kan nggak bisa negosiasi, nggak bisa ngobrol juga sama dia, nggak bisa bacot no jutsu juga ya guys. Sehingga jalan satu-satunya ialah melawan perang habis-habisan dengan para Sentinel ini. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya sekilas video aku tentang Sentinel di X-Men Days of Future Past. Gimana nih kalau versus dengan para Avengers? Tulis pendapat kalian nih di kolom komentar ya. Apakah Avengers MCU itu punya kesempatan untuk mengalahkan para Sentinel X-Men Days of Future Past ini? Atau mereka nggak punya kesempatan sama sekali? Atau masih ada kesempatan lainnya di 14 juta kemungkinan? Mungkin aja ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menghibur dan membantu teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye-bye. See you next time.